Assalamualaikum, hai semua, welcome back to the Papa's Kitchen. Saya lagi penasaran nih pengen bikin donat pakai campuran minyak samin. Ternyata hasilnya bisa gebu juga ya moms. Gemoy-gemoy mirip buah apel. Kalau panas-panas kayak gini nih moms teksturnya. Kulit luarnya agak renyah dikit tapi dalamnya empuk. Dan pas udah dinginnya ternyata malah makin empuk. Kalau kulitnya jadi agak kenyal tuh. Kalau ditekan kembali ke bentuk awal kayak bantal ya, mumpul-mumpul gitu. Ini nih tekstur daging dalamnya kalau udah dingin. Wow, empuk luar biasa. Jadi donat minyak samin ini disantap hangat-hangat maupun dingin tetap lezat tuh. Perfecto. Langkah pertama, campurkan 1 sendok teh ragi instan ke dalam 120 ml air dingin, lalu aduk. Dan sambil tetap mengaduk, tambahkan 35 gram gula pasir. Aduk sampai gulanya larut. Tambahkan 1 butir telur ayam dan aduk kembali. Tambahkan setengah sendok teh vanili cair, lalu secara bertahap campurkan 200 gram terigu pro sedang dan 100 gram terigu pro tinggi. Setelah adonannya semakin mengental, lalu mulai uleni dengan tangan. Tambahkan 35 gram minyak samin cap onta. Minyak samin ini adalah minyak nabati padat yang kaya vitamin dan mengandung antioksidan. Meskipun disebut minyak, tapi bentuknya sama kayak mentega ya moms. Nah kayak gini nih, jadi nggak cair kayak minyak ya. Dan terakhir tambahkan 1/4 sendok teh garam halus, lalu uleni lagi sampai adonannya kalis. Nah, kalau adonannya udah kalis begini, lalu bulatkan dan diamkan sampai adonannya sedikit mengembang. Jangan terlalu ngembang ya, karena ini kita lagi bikin adonan donat, bukan roti. Kalau terlalu ngembang di awal, nanti adonannya bisa overproofing. Setelah sedikit ngembang, sekarang angkat dan ditimbang dulu karena mau dipotong-potong adonannya. Jadi ditimbang itu biar beratnya sama ya, jadi nanti hasilnya bisa sama besar. Setelah dibagi-bagi adonannya, ini jadinya ada 10 piece ya moms. Dan langkah berikutnya proses rounding adonan. Ambil 1 potongan adonan lalu bulatkan. Dibulatkannya harus sampai bulat betul ya moms, dan harus padat supaya nanti hasilnya bagus. Oh ya, sebelum dibulatkan ini saya pipihkan, maksudnya membuang udara yang terjebak dalam potongan adonan ya, supaya nanti adonannya padat, gak gembus kayak roti. Nah, kalau udah bulat gini, dan usahakan bulat dan mulus permukaannya ya moms. Sekarang balut dengan terigu supaya gak nempel di alas donatnya. Tapi meskipun gak dipakaikan tepung, gak apa-apa ya, asal jangan sampai lengket aja adonannya, karena setelah ini adonannya mau diistirahatkan lagi. Lanjutkan rounding sampai adonannya habis ya moms.
Nah, ini udah bulat semua ya. Sekarang kita akan proofing kedua. Istirahatkan adonannya sampai mengembang dan siap digoreng. Waktu proofingnya saya nggak bisa patok ya, karena tiap adonan pasti akan berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi intinya adonan harus udah ngembang dan lebih ringan, berarti udah siap goreng. Kalau ini adonannya udah ngembang ya moms, ini kalau ditekan atasnya bakal terasa lebih empuk dan ringan. Tapi sebelum digoreng, ini donatnya mau dibolongin dulu. Nah, proses bolonginnya harus cepat ya moms, jangan sampai kelamaan. Karena kalau terlalu kelamaan nanti adonannya bisa overproofing. Kalau overproofing, nanti pas digorengnya itu nggak bakalan bagus hasilnya. Karena kalau adonannya overproofing, nanti setelah digoreng bakalan kisut donatnya dan bentuknya akan turun lebih ngempis. Ini dia hasilnya moms, bentuk bulat bagus dan montok. Sekarang kita goreng ya. Sekarang goreng si adonan montoknya dengan minyak yang tidak terlalu panas tapi gak dingin juga ya moms. Karena kalau terlalu panas nanti cepat gosong kulitnya tapi dalamnya gak matang. Dan kalau terlalu dingin nanti terlalu cepat menyerap minyaknya. Jadi nanti donatnya itu bakal benyek. Udah matang nih moms, donatnya gendul-gendul ya bentuknya, jadi mirip apel. Lucu gini ya. Oke, lanjut goreng ya mom sampai adonannya habis. Alhamdulillah, inilah penampakan donatnya. Beneran ya, bentuknya mirip apel. Kalau dinamain donat apel, nanti orang yang kayaknya ini donat terbuat dari apel ya, moms. Nah, kalau mau dikasih gula tepung, boleh ya, moms. Atau kalau mau dikasih topping lain juga silakan bebas ya. Sekarang rasa penasaran saya udah terobati nih. Ternyata donat dengan campuran minyak samin hasilnya bisa sebagus ini. Kalau rasanya kira-kira snack apa ya, moms? Kita cobain yuk. Ini saya mau cobain yang masih panas ya, moms. Wow, empuk banget, moms. Jadi ini yang masih panas ini tekstur kulit luarnya agak renyah gitu ya, tapi pas dibuka empuk banget. Tapi belum terasa kenyal, mungkin karena masih panas ya, moms. Saya tambahin gula tepungnya nih. Wah, mantap nih. Enak. Wanginya memang agak lain dari donat yang pakai margarin atau yang pakai butter ya, moms. Tapi so far tetap good lah ya. Sekarang saya mau cobain yang udah dingin nih, moms. Wah, kulit luarnya sekarang jadi kenyal, moms. Tuh lihat, mumbul-mumbul kayak bantal ya. Jadi ternyata makin lama makin bagus ya donatnya. Wow. Kalau ditekan-tekan tuh bentuknya jadi kembali lagi ke semula. Sekarang kita coba buka ya. Wow. Dalamannya ternyata makin empuk. Wow, ini enak banget nih, moms. Oke deh moms, kreasi donat minyak samin udah selesai kita buat hari ini ya. Hasilnya sukses banget, donatnya gebu, enak, dan pastinya bikin nagih. Oke, jika kalian suka dengan donat minyak samin ini silakan ya dicobain di rumah, semoga berhasil. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.